Selamat sore teman-teman, selamat datang di channel saya. Buat teman-teman yang sudah bergabung, saya mengucapkan terima kasih ya. Jadi minggu ini kita membahas tentang keguguran ya. Memang ini bukan topik favorit ya, tapi ternyata di balik layar banyak yang DM saya loh ya, yang bertanya tentang informasi. Makasih banyak ya Kak ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu tanda-tanda keguguran yang apabila sudah bersih atau tidak, itu saya sempat sebutkan di sini. Nah lalu sekarang banyak pertanyaan yang dok, ini pendarahan saya setelah keguguran ini normal atau enggak? Dok, ini saya sudah berhenti lalu kok ada pendarahan lagi, normal atau enggak? Jadi semacam itu. Jadi banyaknya bertanya tentang sekitar pendarahan. Ya di sini saya akan jelaskan sekilas ya teman-teman ya. Jadi pertama-tama teman-teman mesti ingat, baik keguguran maupun persalinan pun ini bisa mempunyai komplikasi pendarahan ya, karena dua-duanya berhubungan dengan rahim ya, cuma bedanya umurnya saja tadi. Nah sekarang ada pertanyaan, yang menyebabkan pendarahan itu apa sih dok gitu ya, apa aja sih sebenarnya dok, kenapa sudah dibersihkan kok masih bisa berdarah ya gitu. Jadi pendarahan itu memang dilihat dari waktunya pun ada dua teman-teman, ada yang awal, ada yang akhir, manjang-manjang. Yang awal-awal tuh ya sekarang ini ada terjadi keguguran, dibersihkan kok masih berdarah gitu kan, ataupun nanti sudah dibersihkan, sekarang sudah mengkilat, kok nanti ada pendarahan. Nah itu yang belakangan gitu ya, jadi nggak langsung. Kalau yang langsung biasanya ini sebenarnya sama teman-teman ya, itu bisa terjadi, yang paling sering itu memang adanya sisa plasenta. Lalu yang kedua, rahimnya kurang berkontraksi. Lalu yang ketiga, bisa saja pada saat tindakan itu terjadi robekan. Ataupun memang sebenarnya semua sudah bersih, tapi ternyata Anda punya kelainan pembekuan darah. Itu juga mungkin ya teman-teman ya. Ataupun Anda menggunakan konsumsi obat-obatan pengencer darah ya. Hal ini bisa terjadi. Jadi itu yang awal-awal ya teman-teman ya. Saya pun kalau misalkan melakukan tindakan pembersihan gitu awal-awal, saya menceritakan ini bisa terjadi begini-begini gitu ya. Kita mengusahakan tentu tidak ada komplikasi. Jadi teman kita yang bertanya, dok saya sudah keguguran, lalu saat berkonsultasi ternyata masih ada sisa-sisa. Itulah yang paling sering teman-teman ya. Itu yang pertama, kemungkinan pertama. Nah lalu ada juga yang bertanya, dok saya terjadi keguguran, jadi sekitar 4 mingguan gitu ya, jadi keluarlah bekuan darah ya seperti hati ayam. Lalu konsultasilah dia ke dokter. Pada saat itu kondisi baik-baik saja, tidak masalah. Nah lalu setelah 1 minggu timbul pendarahan. Disitulah dilihat, oh ternyata memang di sini masih ada sisa-sisa. Dilakukanlah tindakan pembersihan teman-teman. Sudah bersih, pendarahannya cukup bagus, kontraksinya baik gitu. Tapi setelah 4 hari kok bisa berdarah lagi ya dok ya. Jangan-jangan nggak bersih ya dok ya. Teman-teman jangan berpikiran ke sana dulu. Masih banyak hal yang bisa menyebabkan ini bisa terjadi pendarahan lagi teman-teman ya. Yang paling sering di sini juga teman-teman mesti ingat adalah adanya infeksi endometritis. Jadi hal ini bisa terjadi pada orang yang baru saja melahirkan ataupun pada orang yang melakukan tindakan pembersihan keguguran secara elektif ya. Misalkan Anda setelah melakukan kuret memang sudah selesai, pada saat itu tidak ada masalah, tetapi hari ketiga, keempat itu atau kelima itu ternyata Anda punya infeksi. Infeksi inilah yang akan menyebabkan pendarahan itu lagi teman-teman. Kenapa ini bisa infeksi gitu kan ya? Jadi memang di daerah misfi itu teman-teman itu memang sudah banyak polibakteri ya. Jadi apakah itu Anda sebelumnya pernah ada keputihan atau apa, jadi bakteri-bakteri yang di situ itu bisa naik ke atas, menginfeksilah endometrium, di mana klinisnya itu akan terlihat sebagai pendarahan. Taunya dari mana ini ada infeksi? Pertama, ada demam. Yang kedua, nyeri perut bawah sakit. Lalu yang ketiga, adanya pendarahan yang muncul lagi, ya kan? Yang keempat, baunya juga ternyata berbeda. Ada bau-bau yang tidak enak, tidak sedap. Itulah ciri-ciri infeksi teman-teman. Jadi pada saat terjadi pendarahan lagi, yang pertama kali teman-teman lakukan itu adalah Anda kembali ke dokter ya. Itu yang nomor 1. Jadi situ akan dicek lagi, apa betul ini infeksi, apa betul ini memang ternyata sudah bersih, apa betul ini memang hanya gangguan kontraksinya saja gitu kan. Oh ternyata ini nggak begitu bagus gitu kan ya. Ataupun ada hal-hal yang lain.
Tetapi pada saat ini apabila Anda disertai demam, nyeri perut, ya, lalu pendarahan, itu bisa dipastikan biasanya itu adalah mengarah ke infeksi yang kita sebut dengan endometritis, teman-teman. Pada saat ini sudah harus dilakukan tindakan pengobatan. Biasanya kita akan memberikan antibiotik. Lalu ada yang bertanya sama saya, "Dok, kalau kayak begini emang udah pasti infeksi ya?" Saya lihat memang gejalanya ke arah sana. Cuma saya tidak bisa memastikan. Anda harus dilakukan pemeriksaan secara lengkap. Infeksi itu kan harus dicek juga darahnya, betul nggak ada peningkatan leukosit, ya, ataupun yang lain-lain gitu. Itu hanya berdasarkan Anda nanya, saya jawab. Tapi kalau untuk memastikan, kita harus memeriksa secara pasti, ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya apabila Anda terjadi pendarahan seperti ini, sudah ganti 3-4 kali pembalut penuh, ya, itu jangan tunggu lagi berhari-hari. Lakukanlah hari itu juga atau besoknya, ya. Mungkin Anda belum pucat pada saat itu, mungkin Anda hanya lemas-lemas saja, tetapi dengan pendarahan yang terus-menerus itu akan suatu saat Anda akan menjadi anemis. Pada saat Anda anemis nanti kurang darahnya cukup banyak, itu repot lagi kita kalau mesti cari darah lagi, ya. Jadi sebelum darah itu keluar lebih banyak, kita cari ini di mana. Itu teman-teman percayakanlah dengan tenaga kesehatan Anda. Nah, jadi memang itu yang biasanya sering terjadi teman-teman ya. Yang pertama tidak bersih. Nah, lalu yang kedua itu bisa jadi infeksi, apalagi disertai dengan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. Ya, jangan lupa nih ya, teman-teman habis sudah dilakukan kuret misalkan ya, jangan lupa follow up ya. Yang di follow up ini juga tidak lupa itu hasil histopat ya teman-teman. Ini banyak kejadian loh teman-teman nggak mengecek hasil dari histopatologi yang hasil kuretnya dulu ya, tidak diambil lagi gitu, bawaannya udah nggak ada apa-apa, tahu-tahu ternyata setelah 2 bulan 3 bulan kelupaan lah. Jadi ini juga bisa ya, ternyata kalau hasil histopatnya itu ada penyakit-penyakit tropoblas. Jadi penyakit tropoblas ini juga bisa menyebabkan terjadinya flek-flek nanti di kemudian hari ya. Kalaupun hasilnya normal ya itu lebih baik. Yang bahaya itu adalah Anda tidak memfollow up, tahu-tahu setelah beberapa bulan kemudian terjadilah pendarahan terus-menerus. Ternyata ada penyakit tropoblas yang seperti saya bilang ya. Tentunya semakin awal kita tahu, semakin mudah kita mencegah. Nah, tentang masalah infeksi ini ada yang nanya juga, bisa nggak ini saya beli obatnya sendiri lalu minum lagi sendiri ya? Jadi sebenarnya bukannya bisa, nggak bisa teman-teman. Jadi obat yang diberikan itu harus sesuai dengan tingkatan infeksi. Bisa saja obat yang nanti kita akan pilih itu sebenarnya bukan obat minum, obat yang masuk ke dalam IV gitu ya. Itu sebenarnya tergantung dari preference dokter masing-masing. Jadi di sini juga dibutuhkan pengawasan. Jadi pada saat ini rasanya tidak tepat apabila Anda mencari obat sendiri lalu mengkonsumsinya sendiri, pengawasan sendiri ya. Bisa dimengerti ya Kak ya. Video saya yang kemarin itu sudah ada yang nonton ya. Terima kasih ya Kak ya. Tetap di atas 5 yang nonton itu saya senang banget. Tidurnya juga nyaman, senyum gitu. Langsung mikir nanti besok mau ngomong apa lagi ya. Banyak yang nanya. Lalu ada juga yang request, "Dok, tentang promil dong, tentang haidnya dok supaya nggak teratur gitu kan ya." Saya usahakan saya bahas minggu depan ya Kak ya. Jadi semoga video saya ini bisa singkat, jelas, dan padat ya. Teman-teman mudah mengerti. Akhir kata saya Dr. Evana, saya mengucapkan terima kasih. Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chain up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me